Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi sekalian, selamat datang kembali di Sobat Gurumu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan penjelasan tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9, bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Alur pembahasan kita akan berfokus pada 5 poin ini ya. Hal ini telah sesuai dengan yang tertera pada buku ajar. Yang pertama, iman pada hari akhir. Yang kedua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang ketiga, akhirat, yaumul barzakh, yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul jaza. Yang keempat, surga dan neraka. Dan yang kelima, mawas diri. Yang pertama, iman kepada hari akhir. Hari kiamat disebut juga hari akhir, karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran, banyak disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim, karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Di antara nama-nama lain hari akhir tersebut adalah Al-Waqi'ah, hari yang pasti kejadiannya. Al-Haqqah, hari yang nyata dan benar adanya. At-Tamah, bencana kehancuran pada hari itu sangat umum. Al-Azifah, kejadian hari itu sudah dekat. Al-Qari'ah, hari yang menggetarkan hati. Az-Zalzalah, hari berguncang. Yaumul Qiyamah, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Yaumuddin, yang menguasai hari pembalasan. Yaumul Azim, hari yang besar. Yaumus Sa'ah, kejadian yang sangat cepat atau singkat. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Jaza, hari pembalasan amal. Yaumul Fasl, hari pemisahan. Yaumut Taghabun, hari kerugian ditampakkan segala kesalahan. Dan Yaumul Wa'id, hari terlaksananya ancaman. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir mengandung arti bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah. Orang yang beriman kepada hari akhir akan mendorong seseorang untuk melakukan amal soleh. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 7, yang artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Yang kedua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugro, hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Semua makhluk hidup yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian. Kejadian-kejadian atau peristiwa kiamat sugro adalah seperti peristiwa kematian, kecelakaan, dan bencana alam. Allah telah mengisyaratkan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini yang memiliki nyawa akan kembali kepadanya. Sebagaimana yang tertera pada Quran Surah An-Nisa ayat 78, yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Biasakan untuk memanjatkan doa kepada Allah, mohon ampunan untuk saudara-saudara yang telah meninggal dengan salah satu doa yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Hasr ayat 10, yang artinya, Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang.
Meninggalnya seorang hamba mutlak rahasia Allah dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bisa meninggal di usia muda, remaja, dewasa, atau pada usia lanjut. Juga bisa meninggal saat tidur, sedang sakit, atau sedang melakukan perjalanan. Apabila yang meninggal adalah orang tua kita, harus selalu kita doakan, sebab akan menjadi bekal bagi mereka di alam kubur. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya, apabila seseorang mati, seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Selanjutnya, beberapa contoh kiamat sugro selain kematian adalah bencana alam dan kecelakaan, seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, gelombang panas, badai tropis, tornado, wabah penyakit, kebakaran, badai salju, tsunami, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, kelaparan, dan sebagainya. Sikap terbaik seorang muslim hendaknya bersikap sabar dan menyadari bahwa sesungguhnya segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Selanjutnya, kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluk-makhluknya, kecuali yang Dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yaitu alam akhirat. Allah tidak menyebutkan kapan kiamat kubro akan terjadi. Allah hanya menggambarkan peristiwanya di dalam Al-Quran sebagai berikut. Pada Az-Zumar ayat 68, Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama, semua makhluk akan mati. Pada Al-Muzammil ayat 18, langit menjadi terpecah belah. Pada Az-Zalzalah ayat 1-2, terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat. Pada Al-Qari'ah ayat 4-5, manusia seperti anai-anai yang bertebangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan. Selanjutnya, Al-Insyiqaq ayat 1-3, langit terbelah dan bumi diratakan. Al-Infitor ayat 1-4, langit terbelah, bintang jatuh berserakan, lautan meluap, dan kuburan dibongkar. At-Takwir ayat 1-6, matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung dihancurkan, lautan meluap. Pada Al-Qiyamah ayat 7-9, mata terbelalak ketakutan, cahaya bulan hilang, matahari dan bulan dikumpulkan. Pada Al-Hajj ayat 1-2, terjadi guncangan yang sangat besar. Pada Al-Muzammil ayat 14, bumi dan gunung berguncangan, gunung-gunung berterbangan. Pada An-Naba ayat 18-20, manusia datang berkelompok, pintu langit dibuka, dan gunung menjadi fata morgana. Selanjutnya, penelitian dan pendapat para ahli dalam beberapa bidang menyatakan bahwa kiamat pasti akan terjadi. Ahli astronomi misalnya mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun, daya tarik-menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya, akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. Menurut ahli geologi, menyatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Namun, lama-kelamaan, gas yang ada semakin melemah sehingga tekanan dari luar semakin kuat mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi.
Demikian juga menurut ahli fisika, yang menyatakan bahwa semua planet ada ketergantungan dengan energi matahari. Namun, semakin lama sinar matahari akan melemah, yang akhirnya menimbulkan ketidakkeseimbangan. Dengan demikian, terjadilah tabrakan di antara planet tersebut. Selanjutnya, dari beberapa riwayat, berikut tanda-tanda sebelum datangnya kiamat berdasarkan hadis Rasulullah, yaitu keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan sesat, keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan, turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Yakjuj dan Makjuj, munculnya awan hitam atau dukan, terbitnya matahari dari sebelah barat, dan keluarnya binatang melata pada pagi hari. Selanjutnya yang ketiga, akhirat, yaumul barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul jaza. Setelah peristiwa terjadinya kiamat, seluruh manusia akan mengalami kematian dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yakni yaumul barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul jaza. Yaumul barzakh atau alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat, yaitu batas antara alam dunia dan alam akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100 yang menjelaskan bahwa di alam barzakh ini manusia akan menunggu hari kebangkitan setelah ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir mengenai segala amal perbuatan pada saat menjalani kehidupan di dunia. Apabila melakukan amal baik, akan menerima nikmat kubur berupa ketenangan dan kenyamanan seperti tidur pulas. Sedangkan apabila banyak melakukan dosa, akan gelisah karena disiksa. Selanjutnya, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats merupakan hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur, sejak manusia pertama sampai manusia terakhir yang meninggal, menuju ke padang mahsyar. Terjadi setelah ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Dalam sabdanya, Rasulullah menggambarkan bahwa pada yaumul ba'ats nanti ada orang yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan, dan juga ada yang akan diseret wajahnya sesuai amal perbuatannya ketika di alam dunia. Selanjutnya yaumul mahsyar atau yaumul hasyr, yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Tempat dikumpulkannya disebut dengan padang mahsyar, yakni tempat yang sangat luas dan tiada pepohonan sedikit pun. Pada saat ini, semua manusia akan menerima catatan amal perbuatannya selama ia hidup di dunia, yakni seluruh amal baiknya maupun amal buruknya. Keadaan kita nanti akan sibuk dengan diri sendiri, tidak dapat saling menolong satu sama lain. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Selanjutnya yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia dan akan diperlihatkan semua perbuatan kita selama hidup di dunia. Pada hari itu, seluruh anggota tubuh akan memberikan kesaksiannya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 24. Selanjutnya yaumul mizan, yaitu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia, baik amalan kecil maupun yang besar. Pada peristiwa tersebut, tidak ada perbuatan baik yang pernah dilakukan yang luput dari penimbangan Allah, meskipun hanya seberat atom, akan ditimbang begitu pula dengan perbuatan jahat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Selanjutnya yaumul jaza, merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia,
Seluruh perbuatan tidak ada yang luput dari pembalasan. Perbuatan baik sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Begitu pula perbuatan jahat sekecil apapun akan mendapat balasan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Jasiyah ayat 28. Apabila timbangan amal baik lebih berat, maka akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan jika timbangan amal baik lebih ringan, maka akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang panas. Selanjutnya yang keempat, surga dan neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa sebagaimana digambarkan dalam Quran Surah Yasin ayat 55-58. Allah menyediakan surga bagi makhluk sesuai dengan amal baiknya selama di dunia. Adapun nama-nama surga antara lain surga Firdaus, surga Aden, surga Ma'wa, surga Naim, surga Khuld, Darussalam, Darus Muqamah, Darul Akhirah, Husnul Ma'ab, dan Husna. Di dalam surga, manusia akan kekal selamanya, tidak akan mengalami kematian, akan selalu sehat, akan tetap muda, dan akan selalu mendapat kenikmatan berupa buah-buahan dan minuman yang lezat. Selanjutnya neraka, merupakan balasan bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa dan melupakan perintah-perintah Allah. Kehidupan di neraka merupakan kehidupan yang tidak nyaman, resah, gelisah, dan diliputi kesusahan dan siksaan. Para penghuninya diberi minuman yang mendidih dan makanan dari pohon berduri, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 6-7 dan Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 42-44. Bagi orang mukmin yang ringan timbangan kebaikannya dan melakukan dosa, setelah dosanya dibakar, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Adapun nama-nama neraka antara lain neraka Jahannam, neraka Lazo, neraka Hutomah, neraka Sa'ir, neraka Sakor, neraka Jahim, dan neraka Hawiyah. Selanjutnya yang kelima, mawas diri. Sifat mawas diri bisa ditunjukkan dengan perilaku ingat dan bertakwa kepada Allah, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan berbuat baik kepada manusia. Sikap mawas diri tersebut terkait dengan kesadaran beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Upaya yang bisa dilakukan sebagai bentuk perilaku iman kepada hari akhir adalah dengan menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, mempercayai adanya surga dan neraka, lebih bersemangat dan disiplin dalam beribadah, lebih bersemangat dan ikhlas dalam beramal soleh, lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu, memperbanyak bertaubat kepada Allah, mencari lingkungan yang baik, berupaya berteman dengan orang-orang soleh, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, senantiasa berdoa kepada Allah dan meminta pertolongannya. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak dengan seksama. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.